Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rajanya amal-amalan yaitu kembang. Oh, termasuk rajanya amalan kembang. Kenapa kok amalanku jadi rajanya? Kenapa kembang kok jadi rajanya amalan? Kata Rasulullah, karena Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam minggu Torekohan ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, kangge selalu istiqomah ibadah datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi rezeki mengalir, rezeki ingkang halal ingkang barokah. Semoga diberi usahane lancar, tambah maju, tambah gede dadi wong kang dermawan. Dan semoga dipun paringi diberkahi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, paringi keturunane solih solihah, derajatnya mulia-mulia, selalu berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga diberi segala tujuannya dikabul, diijabah, sukses daya, lan moga diparingi sing lagi sakit diangkat penyakitnya enggal sembuh sehingga saged menjalankan aktivitas dan saged istiqomah, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia wonten ing dunya lan akhirat, amin Allahumma amin. Sambil nunggu sing tukih dimulai mawon di pengajiane tentang riyadatun nafsi. Wong torekoh kudu akeh riyadoe kanggo bahagia dunia akhirat, kanggo sukses dunia akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai puncak, saged husul, saged makrifat datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya kitab Ihya Ulumuddin, masih terus tentang kempongnya perut. Ridhoillahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati jamil auliya illa ta'ala masyhadul maghribiya khususun sultanil aliya wa muallifi kitabi Ihya Ulumuddin al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aghithni bi'idillah wa bikaromatihi nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karomah wal istiqomah wal asrar wal anwar wal mahabbah wal haibah wal maghfirah wal rahmah wal ma'rifah wal ridwan syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang pembahasan ngosong akan perut atau beli penuh wetenge. Keistimewaane kempongnya perut dan juga dicelai perut selalu penuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsyi fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa annahu laisa min 'amali ahad ila Allahi min ju'i wa 'atsyi min ju'i wa 'atsyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsyi, perangana berperangi
nafsu kalian bil ju'i wal atsi, dengan kempong ataupun mengosongkan perut, dan wal asi, dan juga jangan banyak minum, artinya ya minum air biasa, selalu haus. Jadi perutnya kempong terus selalu haus, itu kata Rasulullah satu-satunya jalan untuk memerangi hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya pengen kurang, pengen bersudah, pengen berkurang, harus sering kempong perutnya, jangan penuh terus, jangan seger terus. Nah, kalau seger terus dikit-dikit makan, dikit-dikit minum. Nah, kalau selalu penuh perut, seger terus, nah itu nafsunya gampang. Fa innal ajra fi dzalik ka ajril mujahidi fi sabilillah. Sebab kempongnya perut dan haus itu pahalanya seperti pahalanya orang yang berperang untuk memuliakan agama Allah. Wa annahu laisa min amalin ahabbu ila Allah min ju'i wa 'atsin. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kempong dan haus. Oh, itu amalan paling disukai oleh Allah. Amalan paling dicintai oleh Allah. Wa qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la yadkhulu malakutas sama'i man mala'a batnahu. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata, tidak akan bisa mengetahui malaikat-malaikat yang ada di langit, tidak akan tembus terhadap alam malakut, tidak akan mengenal diri terhadap para malaikat kalau perutnya selalu penuh. Man mala'a batnahu, kalau perutnya selalu penuh. Wakila ya Rasulullah, akhirnya dipertanyakan, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ayun nasi abdulu, manusia yang bagaimana, manusia yang paling utama itu? Jawab Rasulullah, qala man qalla mat'amuhu wa dhahakahu wa dhahakahu wa radiya mimma yasturu bihi auratuhu. Jawab Rasulullah, manusia yang paling utama adalah orang yang sedikit makan makanannya dan sedikit ketawanya. Orang kalau selalu sering ketawa, lupa ketawanya bahak-bahak, atau makanannya penuh terus, itu paling tidak disukai. Nah, orang yang paling utama, orang yang paling istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang makannya sedikit, nggak gampang makan sih makan, tapi jangan dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil, nah itu. Ini mengakibatkan tidak dekat sama Allah dan juga tidak disukai oleh Rasulullah. Orang yang banyak ketawanya, nah, makanya Rasulullah gak pernah ketawa, paling mesem kalau Rasulullah. Oh, gitu. Waradhiya ma yasturu bihi auratuhu, dan orang yang ridho atas sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya apa itu? Menutup aurat. Orang yang menutup auratnya, jadi nggak pernah membuka auratnya, itu juga orang yang paling istimewa. Sedikit memakan makanan, sedikit ketawa, dan sedikit dan menutupi auratnya. Kalau perempuan, jami'ul badan ilal wajah, seluruh badan aurat perempuan kecuali wajah. Kalau perempuan laki-laki, baina surah waruk, di antara lutut dan pusar atau budel. Nah, itu penting, harus kita perhatikan ataupun gunakan aurat itu perintah-perintah atau larangan-larangan tersebut.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul a'mali al-ju'u wa dhullun nafsi libasus sufi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajanya amal-amalan yaitu kempong. Oh, termasuk rajanya amal. Amalan kempong. Kenapa kok amalanku jadi rajanya? Kenapa kempong kok jadi rajanya amalan? Kata Rasulullah, karena orang kalau sudah penuh terus perutnya pasti gampang lalai, pasti gampang tidur. Pasti itu gampang tidur. Kalau udah gampang tidur pasti gampang lalai. Kalau gampang lalai berarti tidak ingat kepada Allah. Sayyidul a'mal al-ju' wa zullun nafsi libasus sufi. Dan orang yang paling ina, yaitu termasuk orang yang memakai pakaiannya orang ahli sufi. Jadi gayanya gaya kayak orang ahli sufi, padahal tidak. Jadi makanya nih kalau orang belajar hati tidak harus kita memandang casing. Casing itu nomor berapa? Walaupun pakai jubah, pakai sorban, pakai udeng-udeng, bahkan dicampur lagi pakai tongkat. Nah, tapi hatinya morat-marit, nah, itu yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sederhana, pakaian biasa, nggak harus pakai jubah, nggak harus pakai sorban udeng-udeng dan lain sebagainya, tapi hatinya lemah lembut dan bersih, baik terhadap Allah dan Rasulnya maupun terhadap seluruh insan. Nah, ini yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh gaya-gayahan. Yang namanya sufi itu harus kita sesuaikan dengan kenyataannya hati. Kalau cuma casingnya doang tapi hatinya selalu buruk terhadap sesama, ini yang paling Allah tidak suka. Nah, ini amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan atau rajanya amalan, yaitu kata Rasulullah kempong. Dan juga menginahkan diri, tidak harus pakai pakaian seperti pakaian orang ahli sufi. Boleh pakai pakaian ahli sufi, tapi sesuaikan hati kita. Jangan sampai hatinya tidak sesuai. Kalau kita pakai ahli sufi ya benar-benar hati bersih. Jangan cuma pakaiannya doang. Sekarang kan banyak pakaiannya doang mewah kayak ahli sufi. Ternyata mencaci maki orang lain, mencaci maki yang lain. Nah itu kan tidak sesuai. Itu membahayakan, itu yang kayak begitu itu. Udah membahayakan semua orang. Orang udah pada hormati, pada cium tangan, ternyata kerjaannya ngomelin orang saja, menjelek-jelekan orang saja. Ya, ini enggak ada. Seharusnya kita membawa maslahah, membawa manfaat, ternyata membawa huru-hara, membawa bencana. Ya, jadi jangan jangan getar atau jangan melihat casing. Casing itu tidak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran hati. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisu atau ilbasu wa kulu wasrobu fi ansabil butuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpakaianlah kalian dan makanlah kalian dan minumlah fi ansabil butuni, separuh perut. Jadi kalau makan jangan penuh-penuh. Kalau bisa makannya makan itu sampai ngambil nasi jangan banyak-banyak dulu. Yang sedikit aja. Itu warung Padang itu kan ukurannya setitik tuh bagus kayak begitu. Ntar kalau kurang ya nambah lagi. Kalau bisa jangan nambah kayak gitu. Jadi lagi nikmatnya udah berhenti. Itu sudah lagi nikmatnya tambah lagi pas giliran ini mentok. Perut dipenuhin aja. Nah ini itu paling gak suka Allah tuh. Jadi kalau lagi nikmatnya berhenti. Nah, itu yang paling bagus, diperintah oleh Rasulullah kayak gitu. Jadi berpakaian sederhana, yang penting pakaian bersih, suci. Bukan pakaiannya, hatinya yang kita latih berkebersihan itu. Kalau hatinya bersih pasti ikut bersih, jasad bersih, jiwa bersih, semuanya bisa bersih. Bukan pakaiannya bersih, mewah, tapi hatinya kotor. Wah itu tetap nanti di akhirat juga merugi. Ya gitu. Wa kulu wasrobu, minum
juga separuh juga. Jangan banyak-banyak. Udah 1 gelas pakai es lagi, tambah lagi, pas kira di perutnya sakit. Ini paling gak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi fi ansofil butuni kira-kira separuh. Jadi nggak kerasa perut itu masih enteng saja. Makanya kata Rasulullah, banyaknya penyakit itu gara-gara makanan ditumpuk di dalam perut. Makan ini, apalagi sekarang banyak makanan mengandung kimia, ya kan? Pengawet itu tidak baik kayak gitu. Yang baru-baru aja bagus itu. Kayak zaman dulu itu kan. Sekarang udah pakai pengawet. Fa innahu juz'un minan nubuwati. Kenapa? Kok Rasulullah perintah pakaian yang sederhana, makan yang separuh, artinya nggak harus penuh, nggak penuh-penuh, minum ya separuh aja, jangan penuh-penuh, perutnya diisi kira-kira separuh, enak, enteng. Nah, segala-galanya serba bangkit. Kalau orang kalau udah penuh, udah paling leprak tidur, udah tidur. Orang kalau udah penuh kan perutnya, pengennya tidur, ya kan? Udah makan, makanya banyak makan pasti banyak minum, banyak minum pasti banyak kalau banyak tidur pasti banyak lalai, tidak ingat kepada Allah. Man kasuro akluhu kasuro sarobuhu, waman kasuro sarobuhu kasuro naumuhu, waman kasuro naumuhu kasuro waflatuhu. Masih gitu. Fa innahu juz'un minan nubuwah. Rasulullah sudah perintah pakaian biasa saja. Terus makanan separuh, minuman separuh di perut itu tuh tergolong atau bagian daripada tingkah lakunya para nabi. Juz'um minan nubuwah. Para nabi itu begitu, nggak pernah perut penuh tuh kan. Rasulullah itu nggak pernah penuh. Kempong terus perutnya itu. Walaupun kempongnya Rasulullah itu bukan karena tidak ada makanan banyak, tapi enggak. Kalau kayak kita ini kadang-kadang sekarang ini sayang, ini ditumpuk terus. Rasulullah nggak begitu, makanan banyak tapi nggak dimakan ini semua. Sifat para nabi. Wa qala al-Hasanu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Kata Rasulullah. Said Hasan, cucunya Rasulullah berkata, kata Said Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakekku pernah bersabda, bagaimana al-fikru nisful ibadati? Berpikir itu termasuk separuhnya ibadah. Makanya biasakan berpikir, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur 1 jam itu kalau mau menghasilkan positif, menghasilkan lebih baik, maka itu jadi ibadah sama dengan atau lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Nah, di sini Rasulullah berkata, saya kata Sayyidina Hasan, Rasulullah pernah berkata begitu, al-fikru nisful ibadah. Berpikir itu termasuk separuhnya ibadah. Karena mau Rasulullah juga sejam bisa jadi ibadah pada karo atau lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Makanya separuhnya ibadah orang berpikir, tapi berpikir yang hasilnya positif, bukan tidak berpikir akhirnya mencela orang lain, tidak berpikir artinya menjelekkan orang lain. Nah, tapi artinya tambah berbuat terhadap orang lain, tambah semangat untuk kita datang majelis taklim, majelis zikir, silaturahim, sedekah, terus seterusnya. Wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Sedikit makan makanan itu tergolong ibadah. Sudah ibadah, makan sedikit aja sudah ibadah itu. Makanya kita kalau tahu ilmunya, apapun jadi ibadah. Berak ibadah, kencing ibadah, tidur ibadah, nari nafkah apalagi serba ibadah. Semua ibadah semua. Makan sedikit ibadah. Nah, karena tahu ilmunya jadi ibadah semua, nggak ada yang nggak ibadah. Jadi ibadah semua, nggak ada kosongnya ibadah kita. Ibadah itu bukan sholat aja, sholat udah jelas. Sholat, ngaji, zikiran sudah jelas ibadah. Nah, tapi yang lain-lain juga. Ngobrol, kalau kita ngobrolnya itu bermakna, membahas ilmu, nah, jelas ibadah. Wa qala Hasanu aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdulukum indallahi manzilatu yaum indallahi manzilatu yaumil qiyamah. Atwalukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanahu. Sayyid Hasan berkata lagi sama dengan perkataan yang awal yang tadi. Rasulullah pernah berkata, kata Sayyid Hasan, abdulukum indallahi manzilatu yaumil qiyamah atwalukum ju'an. Di antara kalian
Nanti di hari kiamat orang yang paling derajatnya istimewa tinggi di sisi Allah nanti hari kiamat adalah orang yang panjang kempongnya. Rasulullah itu hidupnya ya walaupun banyak makanan, tapi tetap perut tuh kempong. Bukan berarti nggak ada makanan. Ya kalau makanannya nggak ada sih orang ini nggak ada ya udah itu sih udah nggak dibahas lagi ya. Karena nggak ada makanan jadi kempong. Ini sih banyak makanan tapi tetap nggak dimakanin makanan. Bukan nanti yang makanannya itu dikasihkan ke orang. Itu Rasulullah. Makanannya disediakan untuk orang lain, untuk umat, untuk orang lain. Nah, bukan berarti nanti makan lagi pas giliran tetangganya kelaparan diem aja inilah. Nah, itu kayak gitu. Wa tafakkurun fillahi subhanahu wa ta'ala, dan bertafakur berfikir yang menghasilkan menjadi dekat kepada Allah. Wa abghadukum indallahi azza wa jalla yaumal qiyamati kullu naumin akulin syarubin. Paling dibenci oleh Allah nanti di hari kiamat, itu kan di dunia. Orang yang paling dibenci oleh Allah di sisi Allah yaitu orang yang banyak tidurnya, terus orang yang banyak makan makanannya, terus orang yang banyak minumnya, minum biasa, bukan minum yang mabukin sih jelas itu. Minum biasa itu yang halal, tapi nggak banyak. Makan makanan yang halal tapi nggak banyak. Sebab halal pun bisa jadi haram. Apa? Karena berlebihan. Sampai puasa bulan Ramadan biasanya ditumpuk kan gitu. Ada makanan ini, ada kolak, ada ini, terus ditumpuk makanan. Dimakan semua pas tong maghrib, masuk maghrib makan kolak, makan nasi, makan ini, makan itu, dimakan semua. Sehingga muntah. Berlebihan kan? Itu hukumnya haram. Makanannya halal tapi dijadikan haram. Nah ini halal jadi haram. Makanya kita harus waspada dan harus makanan itu jangan berlebihan, separuh saja. Gitu. Nah, besok di hari kiamat di sisi Allah yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu memperbanyak tidur, memperbanyak makanan perutnya, memperbanyak minuman. Kullu naumin akulin syarubin. Wa fil khabari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaju'u min ghairi muzin. Di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kempong min ghairi muzin. Kempongnya Rasulullah itu bukan berarti tidak ada makanan, banyak makanan itu. Bukan karena saking kekurangan makanan, bukan, makanan banyak tapi terus perut selalu kempong. Ya ini kata Rasulullah. Makanya ya terus makanan banyak untuk siapa? Ya untuk orang lain, disedekahkan. Nah, itu. Disedekahkan kepada orang lain. Ay mukhtarun lidzalika wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yubahil malaikata yamunu qalla biman qalla mat'amhu wa masrubuhu fid dunya. Yaqulu Allah ta'ala unzuru ila 'abdi ibtalaituhu bit-ta'ami wasyarabi fid dunya fa sabara. Wa tarakahuma ishhadu ya malaikati ma min aklatin yad'uha ila abdaltuhu biha darajatul fil jannah. Rasulullah SAW telah bersabda lagi, sesungguhnya Allah itu menyombongkan terhadap malaikatnya, menyombongkan, memperlihatkan, membanggakan terhadap malaikat atau menyombongkan terhadap malaikat Allah bimang qallamat ambuhu wa masyrubuhu fi dunya. Yaqulullahu ta'ala unzuru ila 'abdi. Allah menyombongkan terhadap malaikat atau kepada malaikat, menyombongkan umatnya Rasulullah yang waktu di dunianya itu tidak pernah penuh perutnya, kempong terus, tidak pernah seger tenggorokannya, selalu kering waktu di dunianya. Sehingga Allah di hari kiamat memperlihatkan terhadap malaikat, wahai malaikat, tuh lihatlah umat Muhammad, lihatlah hambaku. Allah menyombongkan kepada malaikat, padahal malaikat itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling bersih. Makanya orang kalau bersih kayak malaikat ya. Tapi Allah menyombongkan terhadap malaikat.
Menyombongkan umatnya Muhammad yang waktu di dunia itu tidak pernah kenyang perutnya, tidak pernah seger, haus terus, tenggorokannya kering. Uzuru ila abdi ibtalaituhu fit ta'ami wassarabi fid dunya. Hambaku atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad waktu di dunia ditoba dengan makanan dan minuman, berbagai ada minuman ini manis, ada susu, ada dan marjan dan sebagainya kalau bulan puasa Ramadan aja. Atau zaman kalau usah bulan Ramadan. Sekarang itu zamannya sudah zaman subur makmur. Maka kayak dulu makanan. Sekarang makanan apa aja ada sehingga orang bosan kadang-kadang. Makanan kayak gini, ada bakso gila, ada bakso stres, ada bakso segala macam. Sekarang kan model bakso kan macam-macam namanya bakso. Malah justru sekarang sih yang apa laris-laris itu yang model-model. Nah, dulu kan ada bakso inul, bakso darastista, bakso apa lagi diversik kan segala macam. Iya, namanya sambal setan. Itu yang paling laris yang setan-setan itu. Iya. Ya sekarang yang dibeli kan sekarang itu kan begitu. Coba kalau yang ditulisnya ini bakso malaikat paling nggak ada yang datang. Ada bakso ini bakso malaikat, langsung penuh aja. Baksonya bakso setan. Bakso malaikat nggak ada yang datang. Iya, dulu lagi Inul Darastitanya lagi ngebor-ngebornya lagi luar biasa. Tulis dan kan bakso Inul penuh. Inulnya lagi laris ngebornya. Iya. Coba bakso malaikat bikin laris, tetap aja nggak ada yang gede. Itulah orang kebalik sekarang itu kan begitu. Nah yang kayak demikian ini Rasulullah Allah memberi memperlihatkan terhadap malaikat, membanggakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad atau membanggakan hambanya yang sabar tentang makanan dan minuman. Tidak semua makanan dan minuman yang enak-enak dimakan. Oh di dunianya selalu sabar sehingga Allah membanggakan tuh malaikat, lihat tuh umatnya Rasulullah hambaku waktu di dunia ini, nanti besok di hari kiamat waktu di dunia itu ada makanan enak, ada minuman enak, dia tetap enggak mau, biasa-biasa saja. Oh tinggalkan bukan. Oh, ishadu ya malaikati ma min aklatin yad'uha illa abdaltuhu biha darajatu fil jannah. Orang yang meninggalkan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak itu terus sabar waktu di dunianya itu sebagai pengganti nanti di akhirat tergolong orang yang akan menemukan kenikmatan atau derajat tinggi dalam surga, darajatun fil jannah. Itu derajat surga orang yang sabar di dunia, nggak makan enak, nggak minum enak. Kalau soal ngapain duit banyak nggak, paling begitu. Ya harusnya begitu, walaupun duit banyak, makanan banyak ya jangan. Gitu. Ya kita sedekahkan terhadap orang lain. Allah membanggakannya fil jannah. Mungkin maka yang mau tanya PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.